Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rian Giri Aldiansyah dengan NIM 205210238. Pada kesempatan pada kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tindak pidana korupsi demi memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Pidana yang diajarkan oleh Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, AFM, WM, MHUM. MPA, CMLC, CTL, CLA, CC, CS, CMET. Next. Pada presentasi saya kali ini, saya akan membahas tentang pengertian korupsi, tipe korupsi, ciri-ciri korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan asas-asas hukum tindak pidana korupsi. Next. Yang pertama itu pengertian korupsi. Definisi korupsi. Definisi korupsi menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Merupakan kebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal wajar dan lumrah, dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, seperti gratifikasi atau pemberian hadiah kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya. Jika tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Pengertian korupsi secara umum sendiri merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Menurut saya pribadi, korupsi merupakan tindakan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Next. Selanjutnya, tipe korupsi. Tipe korupsi itu ada 9. Yang pertama itu political bribery, yang kedua political kickbacks, yang ketiga election fraud, yang keempat corrupt campaign practice, yang kelima discretionary corruption, yang keenam illegal corruption, yang ketujuh ideological corruption, yang kedelapan mercenary corruption, yang kesembilan itu political corruption. Yang pertama, political bribery. Political bribery merupakan termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis, badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. Yang kedua itu political kickbacks. Political kickbacks itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak, pekerjaan borongan antara pejabat, pelaksana, dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga itu election fraud. Election fraud itu adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. Yang keempat, corrupt campaign practice. Corrupt campaign practice ini praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Yang kelima, discretionary corruption, yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. Yang keenam, illegal corruption. Illegal corruption merupakan korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, maupun hakim. Yang ketujuh, ideological corruption. Ideological corruption ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. Yang kedelapan, mercenary corruption. Mercenary corruption yaitu penyalahgunaan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan, political corruption. Next. Ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut. Apa saja yang mencirikan suatu korupsi itu? Yang pertama, korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan korupsinya. Yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Yang keempat, kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Yang kelima, perbuatan yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang keenam, mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum. Yang kedelapan, setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Next. Selanjutnya itu unsur-unsur tindak pidana korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut. Yang pertama itu pasal 2. Pasal 2, setiap orang yang secara umum melawan hukum melakukan perbuatannya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Next. Uraian unsur-unsur korupsi menurut Firman Wijaya. Firman Wijaya menguraikan unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut. Yang pertama itu setiap orang, yang kedua secara melawan hukum, yang ketiga perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi. Yang keempat dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sementara itu dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang ketiga, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Penjelasan lebih lanjut unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut. Penjelasan dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang pertama itu setiap orang. Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini tidak dapat dilihat rumusan pasal 1 butir 3 Undang-Undang PTPK, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia, pribadi, dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan di sini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun non badan hukum dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang PTPK. Yang kedua itu secara melawan hukum. Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum. Dalam kajian hukum pidana, perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil dan melawan hukum dalam pengertian material. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau hukum tertulis. Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara material bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepantasan di dalam masyarakat. Ajaran melawan hukum secara material hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan undang-undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tertulis sehingga tidak menjadi pidana, tindak pidana. Yang C, unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Secara harfiah, memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta atau uang dan sebagainya. Demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, buah tangan Purwa Darwinta dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdahulu, yaitu dalam penjelasan Undang-Undang PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam pasal 1 ayat 1 sub A adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 2 yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk
memberikan keterangan tentang sumber kekayaan. Sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang PTPK 1999. Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penafsiran istilah memperkaya antara lain yang harfiah yang dari pembuat undang-undang hampir sama karena kedua penafsiran di atas menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya. Yang selanjutnya itu unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan bahwa kata dapat belum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian, adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Next. Yang selanjutnya itu asas-asas hukum dalam tindak pidana korupsi. Secara hukum, asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berisi tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam bahasa Latin, dolum delictum nulla poena sine previa legi poenali, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahulunya. Sering juga dipakai istilah Latin yaitu nullum crimen sine lege stricta, yang dapat diartikan sebagai dengan tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas. Next. Asas-asas tindak pidana korupsi lain yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU nomor 8 tahun 2010 sebagai berikut. Yang pertama itu asas presumption of guilty atau praduga bersalah pada pasal 35, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua itu pasal 68, itu asas lex specialis. Asas lex spesialis itu yaitu Undang-Undang TPPU ini merupakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pencucian uang yang mempunyai peraturan tersendiri baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, serta pelaksanaan putusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan ini. Yang ketiga, asas pembuktian terbalik pasal 77 dan pasal 78 ayat 1 dan 2, yaitu terdakwa harus membuktikan asal-usul dana atau harta kekayaan yang dimiliki untuk membuktikan kehalalan hartanya tersebut, tetapi melalui penetapan hakim. Jadi yang wajib membuktikan kebenaran asal-usul dana tersebut bukan jaksa penuntut umum, tetapi terdakwa sendiri. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses persidangan dan dikhawatirkan apabila jaksa penuntut umum yang membuktikan dakwaan, alat bukti dihilangkan atau dirusak oleh terdakwa. Yang keempat itu asas in absentia, pasal 79 ayat 1, yaitu pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh tanpa kehadiran terdakwa. Jadi tidak ada penundaan sidang meskipun tidak dihadiri terdakwa, tetapi proses hukum atau persidangan tetap berlanjut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.